Ya, anak-anak, kita masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang eh, alat-alat optik ya. Nah, alat optik itu apa? Adalah alat bantu penglihatan untuk melihat agar benda itu tampak lebih jelas ya. Nah, kita akan mempelajari 4 alat optik, yaitu kacamata, lalu kaca pembesar, mikroskop, dan teropong. Nah, untuk mata, kita lihat anatomi mata ini mungkin di biologi sudah dipelajari ya. Ini ada kornea yang paling depan, lalu ada pupil, ada lensanya, ada iris ya. Pupil itu lubangnya ini. Ada iris, ada cairan gel yang meneruskan cahaya. Lalu ini retina di sini ya. Jadi, bayangan sampai di sini. Ini kegunaannya, ada kornea ya, ada pupil, iris atau selaput pelangi ini yang berwarna itu ya. Pupil itu lubang itu ya, untuk mengatur cahaya yang masuk ke lensa ya. Artinya kalau gelap dia lebar, kalau terang dia mengecil ya. Lalu lensanya ini retina, ini sebagai layar untuk menangkap bayangan. Kemudian saraf optik ini yang melanjutkan ke otak sehingga bisa uh, dimengerti ya. Nah, ini mata, ini adalah korneanya yang depan itu, ini lubangnya ini adalah pupil, irisnya tuh ini lensanya, ini retinanya ya. Jadi kalau ada benda di depan, maka bayangannya terbalik, diperkecil, dan nyata ya. Sifatnya ini ya, nyata, terbalik, diperkecil. Nah, sekarang untuk mata itu kita melihat ada 2 cara, yaitu eh, melihat untuk mata normal itu kita itu titik dekatnya 25. Artinya di bawah 25 kita kabur. Maka ini dinamakan PP ya, atau punktum proksimum titik dekat. Orang normal 25. Titik jauhnya orang normal tak terhingga ya. Ini garis mendatar menunjukkan bahwa bendanya tak terhingga. Tepat di sini ya. Ini untuk orang normal ya. Jadi ini dinamakan berakomodasi maksimum, yaitu ketika kita melihat dengan jarak terdekat ini. Lensa secembung-cembungnya. Ya, ini lensanya secembung-cembungnya. Kalau yang minimum, lensanya ini sepipih-pipihnya. Ya. Ini mata istirahat. Ini kita melihat jauh, maka lensa kita pipih. Nah, sekarang bagaimana ketika orang itu tidak seperti itu ya? Maka orang itu dikatakan rabun. Bisa rabun dekat atau rabun jauh. Rabun itu artinya kabur ya. Ini kabur kalau melihat dekat, ini kabur kalau melihat jauh ya. Rabun dekat dinamakan hipermetropi, rabun jauh dinamakan miop ya. Nah, kenapa orang bisa rabun dekat? Itu karena ketika dia melihat dekat, bayangannya ada di belakang retina. Bila mana orang rabun jauh, jika melihat jauh, bayangannya di depan retina. Nah, supaya bayangannya ini tepat di retina, maka butuh kacamata positif. Ya, supaya orang yang rabun dekat ini bisa melihat dengan jelas sampai di sini ya. Sebaliknya, orang yang rabun jauh, agar bayangan di sini sampai di retina, maka harus dimundurkan dengan bantuan lensa negatif. Nah, kacamata yang dipakai ini untuk kacamata positif itu merumusnya nih ya, P sama dengan 4 min 1 per PP ya. PP itu adalah titik dekat dari mata orang tadi ya, orang yang sakit atau yang rabun dekat itu. PR ini adalah titik jauh orang itu ya, bukan orang normal. Tanda negatif artinya bahwa lensanya adalah lensa negatif. Nah, contoh ini misalnya ya, misalnya Jojo mampu melihat dengan jelas pada jarak 50 cm. Jika jarak baca normal 25, berapa kacamata yang diperlukan ya? Titik dekatnya 50 ya, jadi setengah meter ya. Titik dekat normalnya adalah 25 cm. Ini berarti rabun dekat ya, rumusnya tadi ya, P sama dengan 4 min 1 per PP. Anak-anak, kalau rumus ini maka satuannya dalam meter ya, jadi PP-nya dibuat dalam meter. PP-nya setengah ya, jadi dia butuh kacamata plus 2 dioptri ya. Dioptri itu adalah satuan kekuatan lensa ya, plus 2. Nah, misalnya ada seorang ini yang melihat jauh itu tidak jelas ya, kemudian dia memeriksa dokter, ternyata dia memakai kacamata min sepertiga. Berarti berapa titik jauh atau PR-nya orang itu berapa? Ya, P min sepertiga, titik jauh normalnya tak terhingga ya. Maka ini berarti rabun jauh, kita menggunakan rumus P sama dengan min seper PR.
P-nya min sepertiga, PR-nya ketemu 3 meter. Ya, jadi kalau satuannya dioptri, maka PR-nya dalam meter. Nah, misalnya ada seorang yang punya dua kelainan, yaitu dia juga titik dekatnya 75, titik jauhnya cuma 3 meter. Nah, sekalian. Berarti dia memakai kacamata rangkap, ya. Yang plus itu di bawah, yang min di atas. Kita cari masing-masing kekuatan lensanya, ya. Untuk rabun jauh, min sepertiga. Jadi fokusnya adalah min 3 meter. Ya. Lalu untuk rabun dekatnya 4 min seper PP. PP-nya tadi berapa? 0,75, ya. Jadi dia memakai kacamata plus 2,67 dioptri, ya. Jadi kacamatanya ada dua nih. Yang jauh sepertiga, yang dekat plus 2,67 dioptri. Nah, sekarang loop. Nah, sekarang loop adalah kaca pembesar. Itu tujuannya untuk agar benda yang kecil tampak besar, ya. Loop ini bayangannya adalah sifatnya ini, ya. Jadi nyata, maya, tegak, diperbesar, ya. Jadi ini misalnya bendanya sebelum dilihat dengan loop, setelah pakai loop maka kelihatannya ini tambah tinggi ini, ya. Jadi ini diperbesar, tegak artinya sama besar, sama tingginya, arahnya sama. Lalu diperbesar dan maya, ya. Titik-titik artinya maya ini. Nah, di sini ada dua perbesaran, yaitu maksimum dan minimum. Maksimum artinya mata kita sesembung-sembungnya, ya. Minimum artinya mata kita istirahat. Nah, untuk perbesaran minimum itu SN per F rumusnya, ya. SN adalah jarak baca normal, F-nya adalah fokus daripada loop ini. Kalau perbesaran maksimum ditambah 1, ya, ini. Nah, ini ya, ini loop, ya. Jadi misalnya ini ada bendanya di sini, lalu SN-nya di sini, ya. Ini jarak baca normal. Ya, jadi kalau maksimum itu rumusnya SN berapa? 1. Nah, kalau minimum bendanya tepat di jarak fokus, ya, Nana. Jadi kalau pada akomodasi minimum bendanya tepat di fokus, kalau maksimum bayangannya tepat di 25 cm atau SN itu. Itu bedanya, ya. Nah, sekarang bagaimana kalau akomodasinya itu tidak maksimum atau tidak minimum? Misalnya pada jarak X, maka kita pakai rumus ini M-nya, ya. SN per F ditambah SN per X. X adalah berakomodasi pada jarak tertentu, ya. Artinya itu jaraknya ini tertentu. Tidak SN, tidak 25, tapi bisa 25 kurang atau lebih, ya. Pakai rumus ini. Nah, contohnya nih, ya. Misalnya seorang siswa melihat sebuah benda kecil dengan menggunakan loop yang F-nya 10, ya. Jika benda difokus, tentukan perbesarannya. Nah, kalau difokus berarti istirahat itu mata minimum, ya. Jadi kalau di tempat difokus bendanya itu M-nya minimum. Jadi rumusnya tadi, ya, SN per F dari 2,5 kali. Nah, sekarang contoh lainnya adalah seorang mengamati sebuah benda menggunakan loop berkekuatan 10 dioptri, ya. Apabila titik dekatnya 25, berapakah perbesaran loop jika tidak berkomodasi maksimum dan pada jarak 50, ya. Nah, P-nya 10D, SN-nya 25. Ditanya adalah berapa M minimum, M maksimum, dan M pada 50 cm. Nah, jawabnya nih, ya. P sama dengan seper F, ya. F-nya seper 10, jadi 10 cm. Nah, M minimum luas tadi, ya. SN per F jadi 25 per 100 sama dengan 2,5 kali. M maksimum SN per F plus 1 berarti 3,5 kali, ya. Lalu M pada jarak 50 tadi kan SN per F ditambah SN per X, jadi 25 per 10 ditambah 25 per 50, jadi hasilnya 3 kali, ya. Ini untuk 3 jenis cara melihat. Nah, sekarang mikroskop, ya. Mikroskop itu apa? Ini adalah alat optik yang digunakan untuk melihat benda yang sangat kecil agar tampak besar dan jelas, ya. Nah, mikroskop itu punya dua lensa objektif, yaitu yang dekat objek, dan okuler yang dekat dengan mata. Lensa okuler berfungsi sebagai loop. Jadi lensa mikroskop ada dua lensa, ya. Lensa objektif, lensa okuler, lalu matanya di sini, ya, dekat dengan mata. Lalu objeknya di sini. Nah, jadi objek ini akan dibiaskan oleh objektif lalu oleh okuler, ya.
Nah, ini jaraknya misalnya SOB ya, SOB. Lalu dia bayangannya ada di sini, saya namakan S aksen OB. Ya, lalu jaraknya adalah namakan SOK, jarak bayangan oleh objektif namanya SOK ya. Lalu jarak objektif ke okuler namanya D atau panjang mikroskop ya. Nah, ini lensa objektif. Nah, anak-anak, dalam ini rumusnya untuk lensa objektif adalah ini ya, seper F objektif sama dengan seper SOB plus seper S aksen OB. Sehingga perbesaran oleh lensa objektif adalah ini ya, bayangan dibagi jarak benda ya. Jadi jarak bayangan dibagi jarak benda namanya perbesaran. Nah, sekarang untuk lensa okuler sebagai loop ini ada 3 macam ya. Untuk berakomodasi minimum ya, sebagai loop ya, maka rumusnya ini S aksen OK-nya tepat di F. Jadi ini jaraknya tepat di fokusnya ini ya. Jadi FOK-nya sama dengan SOK. S aksen OK-nya tak terhingga, sehingga M-nya adalah PP per FOK. Nah, kemudian kalau ini untuk akomodasi minimum ya. Jadi rumusnya adalah MOB kali MOK ya, hasilnya ini. Nah, kalau untuk maksimum berarti dikalikan PP per FOK plus 1 ya, ini. Jadi MOB kali MOK maksimum, ini rumusnya ini. Nah, seperti ini ya. Nah, ini adalah mata istirahat ya. Jadi bendanya di A, ini bendanya. Lalu ini lensa objektif, bayangannya di sini. Nah, dia tepat di fokus okuler nah sekalian, sehingga bayangannya ini adalah sejajar, jadi tak terhingga di sini bayangannya. Nah, ini perbesarannya tadi ya, S aksen OB per SOB SN per FOK. Nah, sekarang kalau maksimum bedanya apa? Bedanya bayangan akhirnya ada di sini. Nah, ini ya. Lalu jarak antara bayangan akhir dan lensa okuler itu adalah sama dengan PP atau 25 cm. Itu kalau maksimum ya. Rumusnya tinggal ini ditambah 1. Nah, ini contohnya ya. Misalnya mikroskop, jarak fokus objektifnya dan okulernya masing-masing 10 mm dan 5 cm. Lalu benda berada 11 mm di depan lensa objektif. Tentukan perbesaran mikroskop tanpa akomodasi minimum ya, maksimum atau pada jarak 50 cm. Nah, ini diketahuinya ya, FOB 10 mm, FOK 5, SOB 11 dan SN-nya 25 cm. Nah, yang pertama adalah kita cari dulu ya kita cari dulu bayangan oleh SOB. Rumusnya ini S aksen sama dengan seper F min seper SOB. Kita masukkan, maka diperoleh S aksen OB-nya adalah 110 mm. Dengan demikian, perbesaran oleh lensa objektif adalah S aksen OB per SOB. Hasilnya 10 kali ya. Ini perbesaran oleh lensa objektif. Nah, sekarang kita cari untuk yang kedua, yaitu perbesaran pada lensa okuler. Nah, untuk mata tidak berakomodasi, M-nya adalah SN per F, jadi 5 kali. Untuk yang maksimum adalah SN per F plus 1, yaitu 6 kali. Ya, kita masukkan pada pengamatan yang tidak berakomodasi atau pada jarak 50 ini, maka kita pakai rumus ini ya, seper S aksen sama dengan seper F OK minus seper S aksen OK. Ini seper aksen OK ya. Kita masukkan, maka rumusnya adalah ini ya, S seper S OK sama dengan 11 per 50 ya. Sehingga di sini MOK-nya adalah SN per SOK ya. Sehingga MOK-nya adalah 5,5 kali ya. Ini untuk MOK, sehingga M totalnya adalah MOB kali MOK ya. Untuk mata yang tanpa akomodasi 50, yang akomodasi 60, lalu yang pada jarak 50 tadi adalah 55 kali ya. Ini pada mikroskop.